3. Udara sangat bagus, kencang. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki dinamo kipas angin Sanek mati total, yang mana kerusakan atau perbaikan pada dinamo kipas angin Sanek ini biosnya putus. Dan setelah saya cek dinamo kipas angin ini tidak ada biosnya, maka saya menggunakan kabel untuk menyambung aliran listrik pada dinamo kipas ini sehingga hidup kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mastis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin duduk mati total. Bisa teman-teman perhatikan, kipas angin duduk ini mereknya Sanek. Di sini problemnya daun kipas ataupun dinamo kipas angin ini tidak berputar. Di sini saya akan mencoba mencolokkannya. Steker kipas angin ini saya colokin. Kemudian saklar pada kipas angin ini saya tekan. Sini tidak mau berputar, speed 2 tidak mau berputar, speed 3 tidak mau berputar. Di sini daun kipas ini tidak macet, dan di sini juga di dinamo kipas angin ini tidak ada getaran atau tanda dengung. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung membongkar saja bodi kipas angin ini. Saya akan lihat bagian dinamo kipas anginnya. Saya akan cabut terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa membuka bagian tutup bawah pada kipas angin Sanek ini. Di sini ada bautnya, kita lepaskan saja terlebih dahulu. Sudah lepas, terbuka. Untuk langkah selanjutnya di sini saya akan membuka klem pada jalur bios atau dinamo kipas angin ini, teman-teman. Di sini ada klemnya, saya akan buka terlebih dahulu. Nah, kabel hitam ini kabel ke jalur bios dinamo ya teman-teman. Untuk mengetahui jalur bios pada dinamo kipas angin Sanek ini putus atau tidak, saya selalu menggunakan apometer ya teman-teman, untuk memastikan bahwa bios dinamo kipas angin ini putus atau mati. Di sini salah satu jarum pada apometer saya hubungkan atau saya tempelkan pada jalur bios dinamo kipas angin ini. Dan untuk jalur speednya teman-teman bisa perhatikan, di sini kabel biru speed 1, kabel putih speed 2, kabel merah speed 3. Saya akan ukur saja. Sini saya akan dirikan seperti ini. Ya teman-teman, sini saya ukur. Tidak ada satupun yang terhubung ke jalur bios dinamo kipas angin ini. Dan saya akan mencoba mengukur speed 1, speed 2, speed 3 nya. Saya akan ukur saja. Lihat teman-teman, layar apometer ini terukur, menunjukkan jalurnya terukur, nyambung. Bisa dipastikan dinamo kipas angin Sanek ini biosnya putus. Nanti di sini saya akan membongkar semua rangkaian kipas angin ini. Langkah pertama, tralis pelindung kipas angin ini kita buka saja. Untuk swing kita buka saja bautnya. Untuk membuka tutup pelindung dinamo kipas angin ini, di sini ada klemnya, teman-teman bisa membukanya dengan test pen atau obeng min. Namun di sini ada bautnya, kita akan buka saja terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita cungkil bagian tutup pelindung
dinamo kipas angin ini teman-teman bisa mencubitnya seperti ini pelan-pelan agar tidak patah. Teman-teman bisa perhatikan dinamo kipas angin ini dalamnya sangat kotor, banyak debunya. Jadi saya akan melepaskan dinamo kipas angin ini pada lehernya. Ini saya akan buka saja baut leher ini, kemudian baut swing ini saya akan lepas. Kemudian di sini ada baut-bautnya, kita lepaskan semua baut-bautnya. Ini semua bautnya saya udah lepas teman-teman. Di sini kita tarik aja ke atas. Lihat teman-teman, kotorannya banyak sekali, banyak debunya. Bisa kemungkinan penyebab fuse dinamo kipas angin ini putus atau mati karena dinamo kipas angin ini kotor sekali, banyak debunya. Untuk langkah selanjutnya nanti di sini saya akan membuka tali dinamo kipas angin ini untuk menyambungkan fuse-nya jika ada fuse-nya, atau nanti saya akan melangsungkannya. Namun sebelumnya saya akan membersihkan bagian dinamo kipas angin ini. Saya akan bersihkan dengan kuas, kita kuas saja. Teman-teman perlu perhatikan setelah saya cek dinamo kipas angin ini, dia di sini tidak menggunakan fuse ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tidak ada fuse-nya. Jadi nanti di sini saya akan melangsungkan di luar ya, di sini teman-teman, menggunakan kabel kita sambung ke salah satu kapasitor ini. Nanti saya akan bersihkan terlebih dahulu dinamo kipas angin ini dari kotorannya, baru saya akan menyambung dari luar ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah semuanya kita bersihkan baik kotoran maupun karat dengan kuas dan amplas halus, di sini saya akan memasang kembali dinamo kipas angin mati total ini. Saya akan pasang seperti semula. Kipas angin ini kita pasang kembali. Nah ini teman-teman, ini kabel jalur dinamo kipas angin ini kita akan buka ke LED seperti ini. Di sini karena dinamo kipas angin ini menggunakan kabel hitam ya teman-teman, ini jalur apinya, jalur fuse-nya, maka di sini di kabel ini saya akan mengambil kabel warna hitam dan sedikit saya akan membakarnya. Setelah kabel jalur api ini kita bakar, sini saya akan menggunakan kabel bekas ya teman-teman, kabel bekas untuk mengatasi atau memperbaiki dinamo kipas angin mati total. Kita sambung saja seperti ini. Setelah sudah disambung, saya akan menggunakan isolasi untuk menutup bagian kabel sambungan ya teman-teman agar aman. Kabel ini yang telah saya sambung di sini, nanti saya akan menyambungnya dengan salah satu jalur kabel kapasitor ini teman-teman. Jika di sini teman-teman menyambungnya salah satu ini, jika dia berputarnya ke kiri maka putarannya benar menit ke depan, jika menyambungnya ke kanan maka dia tiupannya akan ke belakang. Nanti jika tiupannya ke belakang, teman-teman bisa menggantinya yang kapasitor, jalur kapasitor sebelah kiri ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan bakar saja jalur salah satu kapasitor ini. Teman-teman membakarnya saja, kemudian kita sambung seperti
seperti ini. Setelah kita sambung, saya akan melindungi atau memasang isolasi agar melindungi kabel yang kita sambung ini teman-teman, agar tidak nempel ke bodi atau nyetrum. Setelah kabel ini saya sambung, sebelum saya merapikan semua rangkaian kipas angin ini, di sini saya akan mencoba mengetes terlebih dahulu. Kita lihat apakah perputaran dinamo kipas angin ini berputar ke kiri. Jika sudah berputar kiri, maka sambungan pada jalur kapasitornya benar. Teman-teman bisa lihat, kita colokin saja. Kemudian saklar ini kita tekan pada speed 1. Ya teman-teman, sudah berputar. Dia sudah berputar ke kiri ya teman-teman, berarti jalur kita sambung ke kapasitor itu sudah benar, artinya dia berputar ke kiri, maka anginnya akan ke depan. Bagus, mantap teman-teman. Setelah jalur kapasitor ini kita sambung, saya akan merapikan kembali semua rangkaian bodi kipas angin ini seperti semula. Oke teman-teman, setelah semua dinamo kipas angin ini kita rapikan kembali dengan baik dan benar, di sini colokan steker kipas angin ini saya akan colokin. Kemudian saklar speed pada kipas angin Sanek ini saya akan tekan. Lihat teman-teman, berputar kencang. Ini speed 1, di sini saya akan ganti speed 2. Lihat teman-teman, speed 3. Suara sangat bagus, kencang. Ya teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki dinamo kipas angin Sanek mati total, yang mana kerusakan atau perbaikan pada dinamo kipas angin Sanek ini bius yang putus. Dan setelah saya cek dinamo kipas angin ini tidak ada biusnya, maka saya menggunakan kabel untuk menyambung aliran listrik pada dinamo kipas ini sehingga hidup kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe.